bisa dibaca. Pendekatan monodisiplin sering disebut sebagai pendekatan struktural, seperti model pendekatan yang hanya memperhatikan satu disiplin ilmu, hanya satu, tanpa menghubungkan dengan struktur ilmu lain. Pengembangan materi ini berdasarkan pada ciri dan karakteristik dari suatu bidang studi yang bersangkutan. Pasar ini saya rujuk di sini, maksudnya adalah kebutuhan pasar, maksud kebutuhan siswa terkait materinya sendiri-sendiri. Ini materinya terpisah. Ilmu IPS itu memang terdiri dari sejarah, sosiologi, geografi, politik, sebenarnya masih ada ekonomi. Ya, harusnya ditambah kolom. Ya, itu sengaja. Ya, enggak saya tambah. Kemudian ini akan dilihat nih karakteristiknya dari pendekatan monodisiplin. Monodisiplin itu satu. Jadi sejarah ini terhadap pasar ini apa? Atau sejarah ini terhadap kebutuhan siswa itu bagaimana pembelajaran sejarah? Dan pembelajaran sejarah untuk ranah SD itu yang harus seperti apa? Dan itu yang menjadi tantangan tersendiri ya untuk pembelajarannya. Kita lanjut lagi ke pendekatan interdisiplin. Bisa dibaca? Interdisiplin lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial. Dan ini beda dengan mono. Mono satu, inter itu keroyokan. Ya, mono itu satu ilmu untuk satu ini, mono itu dari segala macam penjuru untuk ke satu. Nah, ini nanti akan mendapatkan mata kuliah pembelajaran IPS terpadu di semester. Ke materi selanjutnya ya, atau materi kedua daripada peta konsep, yaitu interdisipliner. Nah, materi ini lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial. Seperti di tengah, anggaplah ini tentang penduduk ya. Jadi dari pelajaran IPS itu dari geografinya seperti apa terhadap penduduk, sejarah bagaimana, ekonomi bagaimana, antro, sosio, dan politik. Ya, itu semua merujuk kepada kependudukan. Jadi di sini dilihat misalkan geografi, yaitu mata pencarian distribusi perkembangan, tentang bagaimana pola pendudukan di sana. Terus juga sejarah tentang kebijaksanaan, kewajiban, dan tekanan. Ya, itu bagaimana. Nanti dilihat nih, misalkan dalam pembelajaran sejarah, pola pemetaan penduduk itu kan berbeda-beda. Biasanya suatu suku ketika datang ke suatu daerah, mereka akan membentuk koloninya sendiri. Benar begitu. Misalkan ada di sini yang ini kan kita tinggal di Provinsi Lampung. Ketika kita berada di daerah tertentu, ya biasanya ada blok atau suku-suku yang ngeblok. Misalkan Jawa, di sini ada blok Jawa, di sini ada blok Bali, di sana ada blok lain. Nah, biasanya seperti itu, dan itu memang tidak bisa dipisahkan dari kependudukan. Ya, jadi kalau interdisipliner ini adalah membahas atau mengkaji tentang dari beragam ilmu menjadi satu. Nah, kita masuk lagi ke pendekatan cross disipliner. Nah, pendekatan ini yang agak sedikit beda ya. Nah, di mana merupakan perluasan dan pengembangan dari kajian IPS. Jadi dari tadi yang pertama terpisah, menyatu, dikembangkan. Ya, dikembangkan lagi. Untuk apa, kegunaannya bagaimana, pelaksananya seperti apa, tahapannya bagaimana, terutama untuk membekali peserta didik. Ya. Nah, ini bisa dibaca. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke yang terakhir, yaitu pendekatan pradisipliner. Nah, pendekatan ini diartikan sebagai penyajian materi dengan contoh pembelajaran IPS yang hanya dipadu dari berbagai disiplin ilmu yang bentuk penyederhanaan daripada konsep-konsep. Nah, kalau pradisipliner tadi itu membahas dari misalkan gini, ini ilmu politik, sejarah, sini ekonomi, di sini geografi, di sini sosio. Nah, ini kemudian dipilih lagi materi-materi yang akan sesuai di sini nanti. Ya, kalau tadi dia semuanya dirangkul, pokoknya jadi. Kalau ini masih dipilah-pilah lagi dari course disipliner ini, dari pradisipliner. Kalau course tadi kan semuanya diambil. Nah, kalau pra masih dipilih lagi.